Kisah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa setelah Fathu Mekah bagian 2. Orang-orang yang divonis mati. Selanjutnya dalam pengejaran tokoh-tokoh yang divonis mati, seseorang yang masuk dalam daftar buronan lainnya adalah Wahsy bin Harb, sosok pembunuh Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi SAW ketika perang Uhud. Setelah Fathu Mekah, Wahsy yang menyesali perbuatannya itu kemudian mendatangi Rasulullah. Ia lalu memohon maaf atas kesalahan yang ia lakukan kepada Rasulullah SAW. Rasul pun kemudian mencabut hukuman matinya Wahsy. Pada beberapa tahun berikutnya, Wahsy menebus dosanya yang lalu dengan membunuh Musailamah al-Kadzab, seorang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Dan setelah berhasil membunuhnya, Wahsy kemudian berkata, "Aku telah membunuh orang terbaik yakni Hamzah bin Abdul Muthalib dan orang terburuk yaitu Musailamah al-Kadzab." Lalu target buronan selanjutnya adalah putra dari musuh terbesar umat Islam, Abu Jahal, yang bernama Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah yang menjadi tangan kanan Abu Jahal ketika perang Badar menyaksikan ayahnya itu terbunuh dalam pertempuran tersebut, sehingga ia menyimpan dendam yang besar terhadap kaum muslim. Dalam perang Uhud, Ikrimah bahkan mengajak serta istrinya, Ummu Hakim bin Harits, untuk menyulut kemarahan kaum kafir Quraisy demi memerangi kaum muslim. Lalu ketika perang Khandaq, Ikrimah juga ikut serta memerangi kaum muslim di Madinah. Dan ia adalah salah satu dari perwira Quraisy yang mencoba menyeberangi parit untuk membantai umat Islam secara langsung. Tetapi Allah menggagalkan usaha mereka. Dan pada peristiwa Fathu Mekah, Ikrimah kembali menghimpun orang-orang Quraisy untuk menghadang kaum muslim. Yang ia hadapi ketika itu adalah pasukan Khalid bin Walid. Tetapi pada akhirnya, ia dan pasukannya berhasil dikalahkan. Akhirnya setelah Rasulullah SAW menetapkan dirinya ke dalam daftar orang-orang yang akan dihukum mati, Ikrimah pun melarikan diri dengan menuju Yaman. Dan karena besarnya cinta istrinya kepada Ikrimah, Ummu Hakim yang telah lebih dulu masuk Islam, dia memohon kepada Rasulullah SAW agar beliau memaafkan suaminya. "Ya Rasulullah, Engkau telah menjamin keamananku sama seperti yang Engkau berikan kepada seorang mukmin lainnya. Maka izinkanlah aku meminta jaminan keamananmu bagi suamiku, Ikrimah bin Abu Jahal. Dan maafkanlah ia, wahai Rasulullah." Sejenak Rasulullah SAW terdiam. Dan setelah itu beliau kemudian bersabda, "Dia aman." Akan tetapi ketika itu Ikrimah telah lari menjauh dari Mekah. Ummu Hakim pun mengejar suaminya itu untuk menyampaikan berita baik kepadanya bahwa Rasulullah SAW telah memaafkannya dan menjamin keselamatannya. Hingga pada akhirnya istrinya berhasil menemukannya ketika ia hendak menaiki sebuah kapal yang akan pergi menuju Yaman. "Wahai suamiku, aku datang kepadamu dari manusia yang paling baik, manusia yang penyayang dari Rasulullah SAW. Aku meminta perlindungan dan keamanan bagimu darinya. Maka janganlah kau hinakan dirimu dalam kubangan kebinasaan. Kembalilah, pulanglah bersamaku. Sesungguhnya kau telah aman." Ikrimah pun kembali ke Mekah bersama istrinya, dan setiap langkahnya selalu diiringi niat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Sesampainya di Mekah, Ikrimah pun menyatakan keislamannya dengan tulus di hadapan Rasulullah SAW dan kaum muslim. Dan sejak saat itu, Ikrimah tak pernah berhenti bertanya dan belajar tentang Islam kepada Rasulullah dan para sahabat yang lebih dahulu dari dirinya untuk mengejar ketertinggalan dalam beragama. Keislaman Ikrimah pun akhirnya mengantarkan ia kepada kemuliaan syahid pada perang Yarmuk, ketika kaum muslim berhadapan dengan pasukan Bizantium Romawi. Dan tokoh selanjutnya yang dimaafkan Rasulullah SAW adalah Ka'ab bin Zuhair. Ia adalah penyair ulung yang dengan bakatnya itu seringkali ia gunakan untuk menghina Rasulullah dan melecehkan kehormatan wanita-wanita muslimah. Pada masa Nabi SAW,
Syair adalah media penyebaran informasi yang paling ampuh dalam menyebarluaskan berita atau informasi apapun kepada banyak orang. Apalagi jika syair-syair itu disusun dengan indah, maka sangat besar dampaknya mempengaruhi orang-orang yang mendengarnya. Dan ketika Fathu Mekah, saudaranya datang membawa kabar kepadanya. Wahai Ka'ab, di Mekah saat ini kau adalah seorang buronan pasukan muslim. Segeralah bertaubat dan akuilah segala kesalahan dan perbuatanmu yang dahulu. Tetapi Ka'ab menolak untuk meminta maaf. Halah, untuk apa aku minta maaf? Kemudian Ka'ab pun pergi mencari perlindungan dari sukunya sendiri, suku Muzainah, tetapi tidak seorang pun yang mau menjamin perlindungan baginya. Akhirnya ia letih dan datang menghadap Rasulullah SAW. Dan ketika Ka'ab datang, Rasulullah SAW belum mengenal Ka'ab secara pribadi, sehingga Ka'ab berkata, Wahai Rasulullah, seandainya Ka'ab datang memohon maaf dan memeluk Islam, apakah engkau akan memaafkannya? Rasul pun mengiyakan. Maka Ka'ab berkata, Akulah Ka'ab. ketika itu salah seorang sahabat dari Ansor ingin segera mengeksekusi hukum kepada Ka'ab. Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya. Tetapi kemudian Rasul melarangnya karena Ka'ab datang dalam keadaan bertaubat. Di antara orang-orang musyrik Mekah, ada yang datang untuk meminta maaf kepada Rasulullah SAW dan bertaubat. Meski dosa besar dan kesalahan yang mereka perbuat di masa lalu, Allah dan Rasul-Nya tetap menerima permintaan maaf mereka. Namun, ada beberapa orang yang menolak mengakui kesalahan mereka meski telah terbukti kejahatan yang mereka lakukan. Maka di antara orang-orang itu, akhirnya dieksekusi hukuman mati karena bertahan dengan kesombongan mereka sendiri. Sehingga mereka pun mati dalam keadaan kekafiran. Demikianlah kisah peristiwa setelah Fathu Mekah bagian 2. Hikmah yang bisa kita peroleh diantaranya, betapa besarnya kesabaran Rasulullah SAW dan begitu berlapang dada dalam memaafkan orang-orang tersebut. Meski kejahatan yang mereka lakukan begitu kejam dan melampaui batas, Rasulullah tetap memaafkan mereka selama mereka mau bertaubat dan beriman kepada Allah. Sehingga buah dari kesabaran ini membuat mereka yang tadinya memusuhi Islam berubah menjadi pahlawan yang senantiasa berjuang paling terdepan dalam membela agama Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Wallahu a'lam bishawab.